Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1413, silakan kamu cicipi. Cicipi perlahan-lahan. Melissa adalah harta karun keluarga Zhu. Rumor internal ZUS Pharmaceutical Co., Ltd., pasti kalian sudah lama mendengarnya. Aku pikir tidak ada yang tidak tahu kan. Kali ini CEO Meng datang ke sini hanya dengan satu tujuan, dan itu adalah Melissa. Dia datang pada malam hari dan langsung kembali ke kamar untuk beristirahat. Apakah kalian masih tidak mengerti? Bagaimana kalian bisa hidup seperti ini? CEO Meng sungguh orang yang penuh perasaan, sangat berperasaan. Bailey Zhu berkata dengan penuh semangat, wajahnya tidak dapat diprediksi. Oh, ternyata begitu, aku mengerti. Alis mata Yantono Zhu terangkat, mukanya berseri-seri, dan senyuman di sudut mulutnya pun semakin tidak jelas. Jadi, CEO Meng ingin Melissa menemaninya. Shilao yang berkata sambil tersenyum. Kakak kedua benar-benar berpengalaman dan cerdas, aku bahkan tidak melihatnya. Rian Zhu mengacungkan jempol kepada Bailey Zhu, kata-kata kakak kedua menyadarkannya. Jika bukan karena kakak kedua, masalah hari ini pasti gagal. Kakak kedua, kamu benar-benar tiang penopang keluarga Zhu. Bailey Zhu sangat bangga, membelai janggutnya dengan ringan, wajah tuanya dipenuhi dengan kepuasan dan kebanggaan. Kecantikan dan makan enak, jika itu kalian, mana yang akan kalian pilih? Jika tidak, bagaimana mungkin aku akan mengatakan bahwa CEO Meng adalah orang yang berperasaan? Silakan kamu cicipi dengan perlahan. Ayah, kamu sangat pintar. Wajah Yantono Zhu penuh dengan kekaguman. Cepat minta Melissa bersiap-siap dan pergi ke tempat CEO Meng malam, kata Bailey Zhu. Paman kedua, ini sepertinya tidak baik seperti itu. Melissa dan Thomas Kin benar-benar saling mencintai, Melissa pasti tidak akan setuju. Wajah Robin Zhu sedikit malu, sorot matanya sedikit rumit. Meminta putrinya untuk menemani bos dengan imbalan keuntungan keluarga Zhu mereka, kedengarannya tidak bagus, bagaimana dia yang seorang ayah bisa terlihat baik-baik saja. Meskipun Robin Zhu sedikit tidak berguna, Melissa Zhu adalah putri kandungnya. Bukankah ini sama saja dengan mendorong Melissa Zhu ke dalam lubang api? Robin Zhu, kamu tidak usah sok baik di sini. Bagaimana ZUS Pharmaceutical Co., Ltd. bisa bangkit? Apakah kamu tidak tahu? Jika tidak ada bantuan CEO Meng dari Suan Company, dapatkah ZUS Pharmaceutical Co., Ltd. menjadi perusahaan ikonik kota Donghai? Bahkan dengan adanya produk seperti Sugar God nomor 2, aku khawatir akan sulit menjadi terobosan di antara begitu banyak produk farmasi. Orang yang berbakat ada banyak, tetapi jika tidak ada yang memakainya, apa gunanya? Apa kamu tidak mengerti arti dari kalimat ini? Wajah Bailey Zhu sangat suram. Orang-orang di keluarga Zhu semuanya tersenyum senang, hanya dia yang melawannya. Bagaimana Bailey Zhu bisa senang? Tapi, bagaimanapun juga, Melissa adalah putriku. Robin Zhu juga sedikit tidak berani berbicara walau marah, tetapi jika putri kamu didorong keluar untuk menemani bos besar, bagaimana perasaan hatimu? Memangnya kenapa? Sebagai anggota keluarga Zhu, bukankah seharusnya kamu mengorbankan segalanya untuk keluarga Zhu? Dibandingkan dengan CEO Meng, apalah si sampah Thomas Kin itu? Bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu CEO Meng. Lalat tidak menggigit telur tanpa cacat. Masalah antara Melissa dan CEO Meng telah lama tersebar di ZUS Pharmaceutical Co., Ltd., dan banyak orang mengetahui hubungan intim antara mereka. Jangan katakan padaku bahwa kamu tidak tahu, bukankah itu sama dengan menipu diri sendiri? Melissa sendiri senang melakukannya. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berpendapat di sini? Belum saatnya bagimu untuk berbicara di keluarga Zhu. Semakin berbicara, Bailey Zhu semakin marah.
Robin Zhu ini hanyalah orang kaku, bahkan tidak setengah dari Gael Zhu. Ya, demi keluarga Zhu, Melissa seharusnya berkorban. Dia sudah tahu ini sejak lama. Jika tidak, mengapa Swan Company terus membantu kita sebelumnya, tidakkah kamu tahu? Melissa dan Thomas Kin hanyalah main-main, apakah kamu tidak bisa melihatnya? Dibandingkan dengan Melissa, kita tertinggal jauh di belakang. Demi keluarga Zhu, demi masa depan Melissa, masalah ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Memangnya berapa banyak yang kamu ketahui tentang Melissa dan Ceo Meng? Begitu Rian Zhu melihat kakak keduanya sedikit marah, dia pun cepat-cepat memarahi Robin Zhu. Robin Zhu tidak bisa berkata-kata, tapi dia selalu merasa ini terlalu memalukan. Wajah tuanya memerah dan dia mengepalkan tinjunya. Melissa sendiri bersedia melakukannya. Mungkin apa yang dia lakukan hanyalah sia-sia. Itu hanya rasa harga dirinya sebagai seorang ayah yang sedang membuat masalah. Adik kedua, bukannya aku suka mengata-ngatai kamu, kamu tidak memiliki pandangan keseluruhan tentang situasi ini. Ini adalah hal yang sudah pasti. Hubungan antara Melissa dan Ceo Meng benar-benar sudah terbuka di dalam Zhu Pharmaceutical Co., Ltd., siapa yang tidak tahu. Kamu masih mencoba menipu diri sendiri dan orang lain di sini, apakah itu ada artinya? Ini semua karena Ceo Meng tidak menyukai Mona kami. Jika dia menyukai Mona kami, aku pasti akan langsung mengirimkannya kepada Ceo Meng sesegera mungkin. Gael Zhu mencibir. Robin Zhu dibingungkan oleh semua orang, wajahnya pucat. Apakah aku salah membela anakku sendiri? Namun setelah dikritik oleh ayahnya, Robin Zhu masih merasa sangat tidak nyaman. Jika begitu, sepertinya tidak ada arti juga baginya untuk menghalangi hal ini. Memang, tanpa bantuan Ceo Meng, keluarga Zhu mereka mungkin sudah terkapar di jalan, dan Zhu Pharmaceutical Co., Ltd. tidak akan semakmur seperti sebelumnya. Semua ini masih tidak diketahui. Paman kedua, Melissa telah berkorban begitu banyak demi keluarga Zhu, Zhu's Medical Beauty. Dia pasti punya tempat, kan? Lydia Wang bertanya perlahan dari sampai Mege. Apa perlu dikatakan lagi? L2 sudah pasti, Zhu's Medical Beauty, dia adalah General Manager. Mulai sekarang, keluarga Zhu kita, siapa yang berani macam-macam dengan Melissa? Dengan pendukung seperti Ceo Meng, maka perkembangan keluarga Zhu kita di masa depan, bukankah sudah lancar jaya? Keluarga Zhu masih harus mengandalkan kepemimpinan Melissa. Bailey Zhu berkata dengan tegas. Lydia Wang sangat gembira, tampaknya kesempatan Melissa telah tiba. Jika bukan karena Ceo Meng sudah berkeluarga, pasti tidak akan bisa orang seperti Thomas Kin mendekati Melissa. Melissa hanya ingin mencari seorang ban serep, itu sebabnya dia akan bersama Thomas Kin, laki-laki yang tidak berguna itu. Dan hubungan antara dia dan Ceo Meng, Lydia Wang sudah mengetahuinya dengan jelas sejak lama. Bukanlah hal yang memalukan menjadi selingkuhan dari bos besar. Dalam masyarakat ini, memang seperti itu, menertawakan orang miskin dan bukan pada perzinaan. Terlebih lagi, Melissanya tidak pergi menjadi pelacur, dia hanya menjadi simpanan Ceo Meng. Tidak masalah kali ini Melissa berkorban untuk keluarga Zhu. Tapi paman kedua sudah mengatakan ini. Maka sudah pasti, masa depan Zhu's Medical Beauty pasti ada tempat untuk Melissa. Masalah ini biar aku yang selesaikan, paman kedua, aku akan pergi mencari Melissa sekarang juga. Lydia Wang berkata dengan penuh semangat. Baiklah, kebangkitan dan kemunduran keluarga Zhu, semuanya bergantung padamu, pergilah. Bailey Zhu melambaikan tangannya dan berkata, Lydia Wang memutar pinggulnya dengan wajah malu. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari keluarga Zhu harus bergantung padanya. Dia sangat bangga. Paman kedua yakinlah, tugas ini pasti selesai. Kamu ai. Robin Zhu ingin mengatakan sesuatu, tapi dipelototi balik oleh Lydia Wang. Semuanya, ayo kita kembali makan. Malam ini, kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Hahaha.
Bailey Zhu tertawa, merasa lega dan sangat bahagia, dan memasuki ruang perjamuan bersama dengan Rian Zhu dan yang lainnya. Pada saat ini, Lydia Wang menarik Melissa Zhu ke dalam kamar dan berkata sambil tersenyum. Imeisa, CEO Meng sudah datang, nanti kamu pergi ke kamarnya. Malam ini, kamu harus berhasil merundingkan kontrak keluarga Zhu, Wakakak. Wajah Melissa Zhu langsung berubah. Bu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku berbicara omong kosong. Jangan berpura-pura dengan aku di sini. Apakah menurut kamu aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan CEO Meng? Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin CEO Meng datang ke jamuan keluarga Zhu? Jika bukan karena kamu, bagaimana bisa CEO Meng datang begitu malam? Bukankah sudah jelas? Hehehe. Lydia Wang berkata sambil merangkul lengan putrinya. Bu, jangan sembarangan bicara. Tidak masalah kata-kata ini diucapkan dari mulut orang lain. Anda adalah ibuku, bagaimana ibu bisa mengatakan hal seperti itu? Apa yang bisa terjadi antara aku dan CEO Meng? Kami tidak ada apa-apa, ibu jangan mempercayai rumor. Melissa Zhu berkata dengan sungguh-sungguh. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.